kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi. Sekarang pertumbuhan ekonomi kan jauh di bawah era Pak SBY itu satu. Kita janganlah bicara janji pemerintahan saat ini yang ingin katanya 7 sampai 8%. Kenyataannya 4%, 5%. Ya. Tapi kita bandingkan saja dengan era Pak SBY, di atas 6% rata-rata. Karena kan saat ini suka digaung-gaungkan nih oleh entah Bapak Presiden, entah Menko A, Menko B, Menteri A, Menteri B. Kita ingin menuju negara maju. Jangan sampai kita salah pilih ini. Pemimpin selanjutnya, kalau tidak melanjutkan yang sekarang, bahaya ini. Bisa-bisa negara kita akan mandek ini. Padahal kita hanya punya waktu 13 tahun menuju negara maju. Kan kalau kami mendengarkan itu sebenarnya agak tertegun juga. Bagaimana bisa pemerintahan yang bicara negara maju, sibuk mengejar negara maju yang 11.000 US dollar setahu kami minimal. Untuk bisa disebut negara maju itu pendapatan per kapitanya harus 11.000 US dollar per tahun. Alhamdulillah 10 tahun 3 kali lipat lebih menjadi 3.500 3.600 US dollar 10 tahun. Ini fakta. Nggak bisa kita bilang alasan soalnya begini soalnya begitu, semua bisa jadi. Enggak. Kalau sampai ada yang bilang dengan semua juga bisa kok, mohon maaf ya, berarti Anda menistakan, menisbikan kerja ribuan orang yang dipimpin oleh Pak SBY. Baik, terima kasih Mas Herzaki. Tadi luar biasa ya, Partai Demokrat sama halnya dengan PKS senantiasa menggaungkan perubahan ya. Dan kita harapkan juga nanti tokoh cawapres yang terpilih juga benar-benar tokoh pengusung perubahan ya. Eh, dan Mas Anies sudah mengeluarkan kriteria nol juga gitu. Karena kalau kita mengusung perubahan ini, jangan sampai punya sasaran tembak ya untuk dipermasalahkan, diganggu, karena di kubu sebelah banyak sekali tuh pimpinan partai dan calon-calon cawapres yang kalau kata Bung Rocky Gerung tuh banyak banyak komorbid gitu. Komorbid dipanggil sana sini, diancam sana sini gitu ya. Nah, kira-kira Mas Erzaki, eh, kita coba sedikit berbicara di luar toko dulu. Perubahan apa sih yang mau diperjuangkan koalisi perubahan kalau seandainya kita sederhanakan tiga perubahan besar di negeri ini, apa yang mau diubah gitu? Ya, kalau kita bicara pertama tentu masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial, bagaimana prioritas dan alokasi anggaran pemerintah itu. Kan politik anggaran ini menjadi penting ya. Prioritas pemerintah kemana nih gitu ya. Kalau kami mensoroti bagaimana agar rakyat yang saat ini sedang lapar, ada 100 juta rakyat kita yang sedang kesusahan saat ini, dia bisa makan ya. Bagaimana teman-teman ya kita sesama warga bangsa, sesama anak bangsa yang masih tidak punya pekerjaan, itu bisa mendapatkan pekerjaan. Lalu bagaimana mereka ini bisa memperoleh tadi kebutuhan sehari-harinya dalam konteks sembako, listrik ya. Kemudian kalau petani misalnya pupuk ya, itu bisa didapat dengan mudah gitu, dengan harga terjangkau. Sembako kan ada minyak goreng, ada beras kan macam-macam. Ini kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai kemudian diminta konversi ke LPG
3 kilo, lalu jadi langka, kan begitu. Ya kan? Susah didapat. Nah ini yang nggak pas gitu. Kami kasih contoh juga di era PSBY dulu. Kebutuhan pupuk itu 9 juta. Tetapi bagaimana pemerintah waktu itu, ada teman-teman PKS juga bersama kami, Demokrat dulu, 2014, itu mensubsidi pupuk sehingga 8 juta. Jadi petani kita nggak kesulitan memperoleh pupuk dengan harga murah. Kalau sekarang, kenapa menjadi pupuk itu langka? Sebenarnya langkanya yang subsidinya, karena subsidinya kecil sekali. Sehingga banyak pupuk yang tersedia, tapi harganya mahal sekali. Nah inilah yang akan kita perbaiki. Ya, bagaimana juga misalnya daya beli tadi, kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi. Sekarang pertumbuhan ekonomi kan jauh di bawah era PSBY, itu satu. Ya, kita janganlah bicara janji pemerintahan saat ini yang ingin katanya 7-8%. Kenyataannya 4%, 5%. Ya, tapi kita bandingkan saja dengan era PSBY, di atas 6% rata-rata. Itu satu hal. Kalau kemudian bilang, bang, inflasi kami lebih rendah ini dibandingkan dulu di era PSBY. Ya udah, kita lihat kalau ukur selanjutnya, daya beli. Ya kan? Daya beli itu apa? Ya kalau kita mau beli sesuatu, peningkatan daya beli di era sekarang itu rata-rata hanya 4% per tahun. Ini data Bank Dunia. Data Bank Dunia, bukan data, mohon maaf, lembaga survei tertentu gitu, ya kan? Atau lembaga apa yang kita nggak pernah dengar namanya mendadak atau muncul dengan data tertentu yang kita bisa aneh nih gitu bagi kita. Tapi di Bank Dunia, sedangkan di era PSBY rata-rata daya beli itu naik 10%. Nah, ini data loh, ya kan? Nah, di sini bisa menunjukkan apa ya? Kemampuan membeli kita meningkat terus 10 tahun, 10%. Kan itu puncak dari antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dan yang paling penting kita lihat aja. Indikatornya apa lagi nih? Pendapatan per kapita. Pendapatan seseorang. Karena kan saat ini suka digaung-gaungkan nih oleh entah Bapak Presiden, entah Menko A, Menko B, Menteri A, Menteri B. Kita ingin menuju negara maju. Jangan sampai kita salah pilih nih. Pemimpin selanjutnya, kalau tidak melanjutkan yang sekarang, bahaya ini. Bisa-bisa negara kita akan mandek ini. Padahal kita hanya punya waktu 13 tahun menuju negara maju. Kan kalau kami mendengarkan itu sebenarnya agak tertegun juga. Bagaimana bisa pemerintahan ya yang bicara negara maju, sibuk mengejar negara maju yang 11.000 US dollar setahu kami minimal. Untuk bisa disebut negara maju itu pendapatan per kapitanya harus 11.000 US dollar per tahun. Ya kan? Oke, berarti yang kita terukurnya apa? Kita lihat pendapatan per kapita. Era PSBY, Demokrat bersama teman PKS 2004 sampai 2014. Pendapatan per kapita diwarisi oleh Ibu Mega 1.100. Dan Pak SBY nggak ada mengeluh, aduh rendah sekali, kecil sekali, gimana nih pemerintahan sebelumnya nih, nggak ada itu. Oke, ini tugas kita bagaimana bisa meningkatkan pendapatan per kapita negeri ini. Ya, terima kasih kepada pemimpin sebelumnya yang telah berjuang semaksimal mungkin memberikan karya terbaik. Begini. Alhamdulillah 10 tahun, 3 kali lipat lebih. Menjadi 3.500, 3.600 US dollar. 10 tahun. Ini fakta. Nggak bisa kita bilang, alasan soalnya begini, soalnya begitu, semua bisa jadi. Enggak. Kalau sampai ada yang bilang, dengan semua juga bisa kok. Mohon maaf. Ya, berarti Anda menistakan, menisbikan kerja ribuan orang gitu, yang dipimpin oleh Pak SBY. Entah di Dewan, di DPR, kepala daerah yang bersama-sama, di menteri-menteri, para ahli yang bekerja siang dan malam berupaya bagaimana kita masih ingat. Sekarang mohon maaf, Bang Haldi dan saya bisa duduk santai nih, kita nge-zoom, ketawa-ketawa. Nggak ada khawatir ancaman bom. Masih ingat 2004 ketika Pak SBY pertama kali memimpin, itu ancaman bom di mana-mana. Ya, belum lama itu kasus bom Bali segala apa itu di mana-mana. Teroris internasional banyak berkeliaran di Indonesia. Tapi di era Pak SBY lah, itu semua bisa ditangkap atau tewas. Sehingga teror bom perlahan-lahan itu hilang. Itu yang mesti diingat gitu loh. Bagaimana, mohon maaf, saudara-saudara kita yang mau ke gereja khawatir. Deg-degan nih, mau Natalan ada bom apa lagi nih? Gereja mana nih yang kena bom ini? Dulu seperti itu banyak teman-teman kami. Ya, nah, itu mesti diingat. Tapi sekarang emang ada kekhawatiran itu? Nggak ada kan? Karena apa? Sudah dibersihkan. Di era PSBY itu luar biasa. Dengan waktu itu tetap mengacu pada hukum internasional, kerjasama dengan pihak internasional, membuat ada des anti terorisme, termasuk juga masalah ya BNPT, membentuk BNPT, cikal bakal BNPT, semua itu ada di era PSBY gitu loh. Jadi jangan kemudian dulu semua juga pasti bisa lah sama pertumbuhan tinggi. Kata siapa? Dulu merasa aman saja tidak.
Tapi bagaimana pemerintahan Pak SBY, Demokrat, bersama teman PKS, teman-teman partai lainnya juga gitu. Ya. Nah, kemudian terorisme ini pelan-pelan kemudian bisa disingkirkan dari bumi Indonesia. Sampai ke akar-akarnya. Tokoh-tokoh besarnya di Indonesia bisa ditangkap, bisa ditemukan, dan terjadi baku tembak, dan kemudian karena mereka tidak mau ditangkap, melawan dan tewas gitu. Dan perlawanan ini yang paling penting. Bagaimana kemudian keamanan, rasa aman, stabilitas politik, sosial, itu yang hal yang nggak mudah, itu bisa diperoleh, diwujudkan di era Pak SBY dulu. Sehingga kemudian kita bisa melangkah bagaimana membangun ekonomi negeri ini dengan baik. Ingat, Desember 2004, ada tsunami Aceh, menewaskan berapa ratus ribu orang itu. Ya, pernah nggak kita mengalami hal seperti itu? Jadi jangan bawa Pak SBY enak, gampang, karena ini, karena itu. Kan kata siapa gampang? Gitu, ini ada tantangan yang luar biasa gitu. Nah, ini yang kita juga mesti cermati. Jadi jangan juga meremehkan kerja keras para senior kita, tokoh-tokoh kita di era itu. Ya, tapi alhamdulillah Pak SBY dengan tim, dengan bekerja sama bahu-bahu dengan semua elemen bangsa ini, kita bisa melewati itu semua dengan baik. Pendapatan per kapita bisa 3 kali lipat. Ya kalau sekarang pendapatan per kapita dari 3.600, jangan bicara COVID, sebelum COVID aja udah stagnan. Sehingga kalau sekarang hanya maksimum 4.700, ya mohon maaf. Ya kan? Sebelum COVID aja juga pertumbuhannya sangat rendah gitu. Jadi maksud kami jangan kemudian kita bolak-balik COVID gitu. Ya kan? Karena sebelum COVID aja sudah mandek sebenarnya. Jadi kalau saya tadi ditanya apa perubahan yang ingin kita lakukan, Bang Aldi tentunya jelas ya dari kita tadi, bagaimana agar rakyat kita yang sedang lapar bisa makan dengan nyaman dan tenang. Bagaimana sembako yang mahal bisa kembali mudah untuk dijangkau. Bagaimana kemudian listrik yang mahal setiap 3 bulan naik terus gitu ya. Diam-diam pula naiknya ya. Ya kan? Yang membebani rakyat, tidak akan seperti itu nantinya. Bagaimana misalnya subsidi terhadap energi, ya, bagaimana LPG tidak langka, ya, gas 3 kilo tidak langka. Bagaimana kemudian para nelayan mau ngelaut solarnya mudah dapat subsidi, ya, bisa nggak perlu pusing itu nyari solar subsidi. Bagaimana petani tadi, ya, memperoleh pupuk yang mudah, yang murah, itu mudah. Bagaimana guru, ASN, ya kan, polisi, TNI, tentara, perangkat desa, ya kan, yang di era Pak SBY itu dinaikkan setiap tahunnya gaji dari 10 kali, 10 tahun pemerintah, 9 kali dinaikkan. Sekarang hanya 2 kali. Sekarang hanya 2 kali. Ya, kalau nanti akan kita naikkan. Kenapa? Karena kalau yang kayak gini-gini nggak dinaikkan, ya, sama aja berarti gaji mereka turun, daya belinya menurun. Karena kan dengan digerus oleh inflasi. Ya, Bang Mardhani ya. Nah, yang ini sama aja berapa? Makanya kok kemiskinan terus meningkat ya wajar aja gitu. Janganlah kemudian berbicara, misalnya saya ingat banget tuh prestasinya sekarang apa? Kemiskinan pertama kali di bawah 2 digit. Ya iyalah, bisa 9,8. Sebelumnya 10,6 kok. Mudah dekat sekali gitu loh, 5 tahun hanya nggak nyampe 1%. Era Pak SBY dari 16% lebih menjadi 10%. Jadi peningkatannya drastis gitu. Upaya-upaya itu dilakukan. Nah inilah yang kami harapkan. Perubahan yang akan dilakukan adalah bagaimana membuat rakyat adalah sentra dari pembangunan. Pembangunan ada manfaatnya buat rakyat, bukan jor-joran anggaran untuk proyek-proyek besar mencuat, tapi rakyat nggak dapatkan manfaatnya. Maaf deh Bang Haldi nih, karena saya lihat udah ada Bang Hendri, jadi saya cut lah. Takutnya kebanyakan nanti saya ngomong. Namanya Baik, jubir kan, terima juru kasih. bicara, kerjaan ngomong mulu nih kalau Mantap, dikasih mic mantap. ini. Makasih Bang Mardhani, thank you Bang Haldi. Terima kasih Pak Herzaki.